Kita lanjutkan seri kita dalam tanda-tanda akhir zaman yang diambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat. Dan hari ini kita telah sampai pada tanda yang ke-16 dari akhir zaman di dalam ayat Alkitab ini. Orang tidak berpikir panjang. Mereka tidak mau memikirkan jangka panjang. Mereka hanya melakukan segala sesuatu untuk sekarang. Mereka melakukan hal yang berbahaya sekarang yang akan menyakiti diri mereka karena mereka tidak peduli apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mereka hanya ingin menikmati sekarang dan tidak peduli dengan efek jangka panjangnya. Mungkin kita berkata, mereka ini adalah orang yang melakukan tanpa mengetahui resikonya. Mungkin karena ketidakpedulian mereka, lalu melakukannya dan tidak menyadari bahwa hal itu akan menyakiti mereka. Tidak, itu tidak benar. Di akhir zaman, sebenarnya orang lebih mengetahui informasi dan berpendidikan. Mari kita ambil topik narkoba. Di masa lampau, banyak orang merokok tanpa menyadari bahwa itu dapat menyebabkan kanker. Banyak orang menghisap ganja tanpa mengetahui bahwa itu dapat membuat banyak masalah. Tetapi sekarang ini, oleh karena pendidikan dan informasi, semua orang tahu apa efek dari merokok. Sebagai contoh, mereka tahu itu dapat menyebabkan kanker. Mereka tahu resikonya tinggi. Mereka tahu efeknya seperti narkoba contohnya. Di sekolah akan ada peringatan jangan menggunakan narkoba. Itu akan menghancurkan masa depanmu. Di tengah masyarakat kita juga melihat di mana-mana ada spanduk. Di TV, Anda akan melihat dan semua orang tahu informasi itu. Jadi, bukan karena mereka tidak tahu. Mereka mengetahui jauh lebih banyak dari generasi sebelumnya mengenai narkoba. Tetapi meskipun demikian, mereka mengetahui lebih banyak mengenai ini akan menghancurkan masa depan mereka. Mereka tetap tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan masa depan. Mereka tidak berpikir panjang. Mereka akan mengambil resiko untuk dapat menikmatinya sekarang. Siapa peduli dengan masa depan? Dan hal itu pada akhir zaman menjadi masalah yang sangat besar. Kita mengetahui bahwa di semua negara di sekitar kita, masalah narkoba adalah masalah besar. Kadang-kadang kita hanya berpikir tentang sesuatu yang spektakuler seperti COVID. COVID datang dan menjangkiti sebagian orang, dan mungkin setelah beberapa tahun bukan lagi masalah. Akankah narkoba tidak lagi menjadi masalah? Tidak, akan semakin besar dan semakin besar masalahnya. Sebagian orang mengira terorisme adalah masalah terbesar. Saya pikir tidak. Jika saya di pemerintahan, dan saya juga seorang orang tua, apa kira-kira yang paling saya khawatirkan mengenai anak-anak saya? Apakah takut akan ada teroris? Mungkin ada sedikit, tapi kebanyakan tidak. Apakah takut kalau anak Anda terkena COVID? Saya rasa juga tidak. Mungkin mereka kena, tapi tidak begitu mengkhawatirkan, tidak apa-apa. Tapi apakah Anda khawatir kalau anak Anda suatu hari nanti menjadi pecandu narkoba? Ya, banyak orang khawatir. Karena kita tahu masalah ini akan semakin besar dan semakin besar. Meskipun pemerintah melakukan semua yang dapat dilakukan, mendidik dan menangkap, Presiden Jokowi dengan tegas memberikan kebebasan kepada kepolisian untuk memberantas pengedar narkoba. Di Filipina, seolah menjadi tujuan utama Presiden Duterte hanya untuk menyelesaikan satu masalah. Tidak banyak masalah. Satu masalah, yaitu masalah narkoba. Dia tahu bahwa ini dapat menghancurkan Filipina lebih daripada masalah apapun. Di Amerika, sepertinya terjadi epidemik kecanduan opium. Kita mengira opium sudah tidak ada lagi. Tetapi pabrik sekarang sudah bisa membuat opium sintetis, bukan yang dihasilkan dari tanaman, bukan dari tanaman popi. Setiap hari di Amerika
ada 150 orang meninggal dari overdosis kecanduan opium. Anda berkata opium, hah? Orang Amerika memakai opium sangat ketinggalan. Bukankah mereka mengetahui bahayanya? Mereka tahu, tetapi budayanya sekarang ini, siapa peduli tentang masa depan? Jangan berpikir mengenai masa depan, nikmati sekarang. Begitulah budaya sekarang ini. Ketika COVID datang, pemerintah sekuat tenaga mengatakan kepada masyarakat, tolong jangan bepergian dulu. Contohnya seperti dari Jakarta pulang ke kampung. Karena kemungkinan Anda akan menularkan COVID kepada ayah Anda atau kepada opung Anda. Jangan lakukan itu, tolong. Biarkan COVID itu tetap di Jakarta sehingga kami dapat mengendalikannya. Sehingga daerah lain dapat mempersiapkan diri. Sehingga ketika terjadi di daerah lain, semua sudah siap. Para dokter sudah siap untuk menolong. Tidak, hari raya sudah dekat. Saya mau pulang dan merayakan. Saya tidak mau sendirian di Jakarta. Memang, sebagian orang tidak punya pilihan karena sudah tidak punya uang, sehingga mereka harus pulang kampung. Tetapi kebanyakannya bukan. Mereka hanya ingin pulang kampung sehingga mereka bisa merayakan dengan keluarga mereka. Mereka sebenarnya tahu hal itu dapat membuat ayah, ibu, ataupun kakek nenek mereka meninggal pada masa ini. Itu karena sifat tidak mau berpikir panjang. Saya tidak peduli. Tahu tidak, saya punya hari libur 2 minggu. Saya ingin bertemu dengan pacar saya. Saya ingin bertemu dengan teman-teman saya. Itulah budaya sekarang ini. Jangan pikirkan masa depan. Sekarang, nikmati. Anda tahu kenapa COVID tidak bisa dikendalikan? Bukan karena polisi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena para politikus tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya ingin katakan bahwa masalahnya sebenarnya adalah orang tidak mau peduli. Jika Anda mengatakan kepada mereka hal ini akan menyakiti keluargamu, lalu mereka akan berkata, itu tidak apa-apa. Tidak berpikir panjang. Itulah budayanya. Itulah mengapa di akhir zaman, dengan budaya seperti ini, apakah Anda mengira mereka akan memikirkan tentang surga? Kebanyakannya, mari kita nikmati sekarang. Mari kita lakukan apa yang kita suka sekarang. Jangan berbicara mengenai Tuhan. Tidak ada hubungannya. Saya ingin menikmati sekarang. Inilah budaya sekarang ini. Tetapi di semua generasi di masa yang lampau, orang selalu serius memikirkan apa yang akan terjadi. Masa depan, kekekalan. Sekarang ini di akhir zaman, nikmati sekarang. Besok, jangan pikirkan. Siapa peduli? Narkoba. Tidak ada masa depan, tidak apa-apa. Nikmati sekarang. Pulang kampung untuk hari raya. Jika ayah saya meninggal, sayang sekali. Tetapi saya akan tetap pulang kampung sekarang. Kemudian Anda berkata kepada orang-orang, kalian memerlukan Yesus. Kalau tidak, kalian akan ke neraka selamanya. Jangan berbicara mengenai Tuhan. Ini adalah akhir zaman. Sangat sulit. Tapi saya berharap Anda dan saya menyadari masa depan adalah kekal, dan sebaiknya Anda siap. Berpikirlah dengan serius. Bukan apa yang ingin saya lakukan sekarang, tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang untuk masa depan, yaitu dengan percaya kepada Yesus secara pribadi, bukan di kepala. Terima Dia di dalam hatimu, dan percaya bahwa Dia mati untuk semua dosa-dosamu di atas kayu salib. Dia bangkit dari kematian, dan demikian juga engkau, jika engkau percaya kepadanya. Tuhan kiranya memberkati Anda.